Halo Bray, selamat datang lagi di M3D ID. Sekarang di depan gue ini ada salah satu smartwatch yang lagi hype banget. Ya, ini adalah Huawei Watch V3. Nah, banyak yang bilang Huawei Watch V3 ini adalah Apple Watch killer ya. Nah, kebetulan di sini gue juga punya Apple Watch seri 8. Ini memang punya gue dan ini punya teman gue dan gue pakai review. Dan untuk pengujiannya di video kali ini itu akan gue konekin dengan iPhone 15 Pro Max. Kita lihat seberapa worth it Huawei Watch V3 ini digunakan pada iPhone. Oke, yang pertama yang pengen gue bahas yaitu dari sisi harga ya. Nah, Huawei Watch V3 ini itu dijual di kisaran harga 1,8 sampai 1,9 juta. Memang ada yang jual sampai 2 juta ya. Nah, ini bisa dibilang ya harganya itu hampir setengah harga dari Apple Watch ya untuk seri 5 sampai 8 lah. Tapi kalau dibandingkan dengan yang seri 8 ini memang harganya ini bahkan bisa seperempat harganya. Nah, menariknya ini adalah dengan harga 1,9 sampai 1,8 ya, 1,8 sampai 2 juta. Ternyata Huawei V3 ini memiliki banyak fitur yang sangat mirip dengan Apple Watch. Oke, sebelum gue bahas banyak tentang fitur-fitur dari Huawei V3 ini, nah kita bahas dulu desain dan build quality dari Huawei V3 ini. Nah, dari sisi desain ini emang mirip banget ya desainnya dengan Apple Watch ya kalau kalian perhatikan. Kebetulan di sini gue bandingkan dengan Apple Watch seri 8 yang 45 mm. Ini sekilas terlihat terlihat cukup mirip ya, walaupun memang dengan desain ala Huawei yang menurut gue ini nggak kalah cakep dengan desain dari Apple Watch. Kalau Apple Watch ini kan terlihat lebih lebih membulat, sementara untuk Huawei V3 ini itu lebih terlihat desainnya agak mengkotak. Tapi overall ini desain yang menurut gue cakep banget ya, walaupun ala Huawei, tapi ini bisa dibilang dari secara desain benar-benar cakep dan kelihatan premium. Kemudian untuk lepas pasang strapnya juga ini gampang banget, sama seperti Apple Watch sih. Kita tinggal dipencet kemudian dilepas ya. Nah, dilepas, dan ini strapnya itu bisa kalian ganti-ganti juga seperti Apple Watch. Kayaknya banyak juga yang udah jual strapnya ya. Kemudian untuk build quality dari Huawei V3 ini itu bahannya pakai aluminium alloy, sehingga ini udah pasti kuat dan tentu saja membuat jam ini menjadi lebih ringan. Ini bodinya juga tipis banget, ini tebalnya sekitar 9,9 mm dan layarnya itu ukuran layarnya itu 1,82 inch ya, dan beratnya itu cuma 26 gram doang. Jadi ini bisa dibilang sangat ringan ya. Kemudian selain itu Huawei V3 ini juga sudah bisa dipakai di dalam air hingga kedalaman 50 meter karena sudah memiliki ketahanan 5 ATM ya. Ini artinya kalian itu bisa pakai kalau kalian mau pakai berenang boleh, atau kalian pakai untuk berenang di laut yang dangkal. Namun dari data yang gue cek di webnya Huawei, tidak disarankan untuk aktivitas air dengan kecepatan yang tinggi seperti ski di air atau aktivitas yang cipratan airnya itu cukup tinggi. Selain itu, Huawei Watch V3 ini itu sudah memiliki GPS bawaan atau built-in ya. Jadi tidak seperti smartwatch murah pada umumnya gitu ya, yang biasanya ngambil GPS itu dari handphone ya. Nah, Huawei Watch V3 ini sudah memiliki GPS sendiri. Jadi untuk fitur-fitur seperti tracking ya pada saat kita lari atau kita workout ya. Nah, ini sudah sangat akurat karena punya GPS bawaan yang sudah tertanam pada Huawei Watch V3 ini. Kemudian untuk layar ya, Huawei Watch V3 ini itu menggunakan layar hybrid AMOLED dari Huawei. Ukuran layarnya tadi 1,82 inci dan brightness-nya ini hingga 1500 nits. Ini termasuk cukup terang, dan kerapatan layarnya ini sampai 347 ppi, sehingga membuat tampilan layar dari jam ini gitu ya. Ini baik tulisan maupun menunya bisa kalian perhatikan, ini terlihat sangat tajam ya dan sangat detail. Kemudian untuk layarnya sendiri ya, jadi Huawei Watch V3 ini juga sudah support always on display. Jadi kalian bisa mengatur atau menonaktifkan ya, bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan fitur always on display-nya. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya, misalnya kita tutup. Nah, ini fitur always on display-nya sudah nyala. Kemudian untuk custom tampilan layar atau watch face dari jam tangan ini itu bisa kalian lakukan lewat menggunakan aplikasi Huawei Health. Jadi kalau kalian yang belum punya, silahkan kalian download dulu. Jadi ada di Apple Store atau juga di
Play Store ya. Nah, kebetulan di sini gue sudah download di iPhone gue, dan untuk menggantinya kalian tinggal masuk ke device dan kalian pilih menu. Di sini bisa kalian lihat ya, nanti bisa dilihat dari atas juga ada menu Watch Face. Nah, di sini kalian tinggal pilih dan kalian download sesuai dengan ya kalian suka yang mana ya, tinggal kalian pilih. Dan ini bisa di custom juga. Kalau misalnya data yang ditampilkan di jam tangan ini itu bisa kalian tampilkan dan kalian custom, kalian mau menampilkan data apa saja. Untuk tampilan menunya sendiri ini hampir mirip loh dengan Apple Watch. Bisa kalian lihat di sini, nanti kalian bisa lihat dari atas juga. Hanya saja kalau di Apple Watch kan kita nggak bisa perbesar dan perkecil ikonnya, sementara di Huawei Fit 3 ini itu bisa kalian perbesar dan kalian perkecil dengan menggunakan scrolling button yang ada di bagian kanan sini. Oke, berikutnya adalah untuk fitur komunikasi. Nah, ini sebenarnya adalah fitur yang paling penting yang membuat Huawei Watch Fit 3 ini itu begitu menarik. Jadi, salah satu yang membuat jam ini menarik adalah fitur komunikasinya yang tentu saja ya, jam tangan ini sekarang sudah bisa terima telepon dan terima WA ya. Kemudian hanya saja untuk WA, kalau misalnya kalian pakai dari iPhone, kita itu hanya bisa membaca isi pesannya saja. Sementara kalau kalian pakai HP Android ya, itu kalian bisa membalasnya dalam bentuk template. Nah, di sini bisa kalian lihat ini contoh WA yang masuk dari iPhone dan juga terlihat juga di Huawei Watch Fit 3 ini. Jadi kita langsung bisa melihat notifikasi WA yang juga masuk di jam tangan ini. Sementara itu untuk fitur terima telepon ya, Huawei Watch Fit 3 ini juga sudah works atau bekerja dengan iPhone. Jadi kalian itu bisa terima telepon juga langsung dari jam ini, dan ini fitur yang akan sangat membantu kalau kalian lagi di jalan atau kalian lagi nyetir mobil. Kalian itu nggak perlu repot harus terima telepon, tinggal pakai jam tangan ini udah pasti beres bisa terima telepon. Oke, berikutnya untuk pengujian nerima telepon ya, kita coba minta bantuan salah satu kru kita untuk menelpon dulu. Nah, bisa kalian lihat di sini notifikasi panggilan WA yang masuk ya, kelihatan juga dari atas notifikasi panggilan WA. Kemudian kita bisa jawab langsung dari sini, dari jam tangan. Halo, halo, tes, tes, tes. Halo, halo, tes, tes, tes. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, sekarang dengan Huawei Watch Fit 3 ini ya, walaupun kita hubungkan dengan iPhone yang ya biasanya kan Huawei ini connect-nya kayak Android ya, tapi ternyata work juga dengan iPhone. Kalian bisa terima telepon dan bahkan kalian bisa berbicara langsung dari jam tangan ini. Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Nah, Cek, cek. cek, cek, cek. Oke, mantap. Oke, berikutnya ada beberapa fitur lain yang menurut gue cukup bermanfaat, yaitu adalah fitur remote shutter. Jadi kalian itu bisa pakai jam ini untuk ngambil foto gitu ya. Bahkan gue coba, ini works dengan iPhone. Jadi ini fitur yang ada di Apple Watch dan ternyata Huawei Watch Fit 3 ini itu juga bisa. Oke, gue coba aja langsung kita masuk ke menu, kita cek menunya ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini menu remote shutter. Nanti gue akan perbesar biar bisa kalian lihat remote shutter. Nah, di sini akan ada notifikasi open camera on your phone first ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, gue tekan di sini dan gue jepret 3 2 1. Oke. Nah, jadi bisa kalian lihat ini hasil fotonya. Ya, jadi dengan menggunakan remote shutter ini itu bisa membantu kalian yang ingin mengambil foto ya tanpa harus menekan atau memencet langsung pada iPhone kalian. Jadi ini bisa jadi timer juga, atau kalian foto selfie ya rame-rame. Nah, kalian bisa memanfaatkan remote shutter dari Huawei Watch Fit 3 ini. Kemudian ada salah satu fitur yang menarik juga, yaitu fitur find phone ya, atau menemukan handphone ya. Jadi kalau kalian lupa naruh HP kalian itu di mana, kalian bisa tinggal pilih aja menu di sini. Bentar ya. Mana nih? Menu find phone. Mana nih tadi? Find phone. Nah, ini find phone. Nanti gue akan perbesar biar kalian lihat. Nah, kita bisa klik ya. Dan HP kita ini akan berbunyi. Nah, ini memang fitur yang bisa dibilang penting nggak penting gitu ya, tapi pada saat diperlukan ini menjadi fitur yang menjadi
penting banget. Oke, berikutnya untuk baterai ya. Jadi Huawei Watch V3 ini itu memiliki baterai dengan kapasitas 400 mAh ya. Kemudian untuk konsumsi daya baterai ini gue bilang ya, Huawei Watch V3 ini benar-benar luar biasa loh. Karena diklaim oleh Huawei itu bisa bertahan hingga 10 hari kalau tidak digunakan, dan 7 hari untuk pemakaian yang normal. Untuk chargingnya sendiri kalian itu dikasih satu kabel charger ya, nanti via USB-A ya, seperti ini. Nanti mungkin gue akan tampilin, gue lupa tadi taruh di mana ya. Dan memang untuk Huawei Watch V3 ini itu belum support wireless charging seperti Apple Watch yang sudah support untuk wireless charging. Jadi gue udah coba pakai jam tangan ini ya, sekitar 3-4 hari, dan karena ini jamnya sebenarnya memang punya teman gue ya, gue pinjam untuk review doang. Nah, dengan kondisi yang full charge ya, jadi gue charge ini sekitar 2 hari yang lalu di jam 12 malam kalau nggak salah ya. Gue bandingkan dengan ini ya, Apple Watch seri 8 ya, 2 hari lalu ya. Nah, sekarang kita cek baterainya itu, kalian perhatikan, nanti gue akan perbesar, mungkin kelihatan dari atas ya. Nah, baterai di Huawei Watch V3 ini itu masih tersisa 84% sampai sekarang. Sementara Apple Watch ya, kita cek, ini baterainya udah kesisa 4%. Ya, kalian bisa bayangin ya, 2 hari lalu Huawei Watch V3 ini itu masih memiliki baterai 84%, sementara Apple Watch 2 hari lalu ya, ini memang gue pakai, sempat gue lepas beberapa jam, dan tersisa, kalau kalian perhatikan ya, di sini tersisa 4%. Ya, ini gila banget sih, ya, baterai Huawei Watch V3 ini benar-benar awet. Jadi wajar saja kalau memang Huawei mengklaim ya, jam ini itu bisa bertahan antara 7 sampai 10 hari. Oke, kemudian fitur yang terakhir yang gue bahas, sebenarnya ini fitur yang ada pada umumnya di smartwatch pada umumnya. Nah, cuman memang gue bahas paling akhir karena menurut gue ini fitur yang relatif mirip ya. Nah, kita cek ya. Jadi sama seperti smartwatch pada umumnya ya, Huawei Watch V3 ini juga memiliki berbagai fitur kesehatan untuk mengukur seperti detak jantung, kemudian jumlah langkah kita, jumlah kalori yang kita habiskan berapa banyak. Nah, untuk aktivitas olahraganya sendiri itu juga tersedia sangat banyak berbagai jenis aktivitas dan workout yang bisa kalian pilih. Bahkan kalian bisa lihat video tutorialnya dengan menggunakan aplikasi Huawei Health. Nah, kalau nggak salah ini ada 50 mode untuk workout, bisa kalian pilih ya. Nah, kalian lihat ini ada banyak sekali bisa kalian pilih. Kemudian kita bisa lihat ini menu course and plan ya. Jadi kalian bisa, misalnya kita lihat fitness, jadi misalnya ini ya, rutin scratch, nanti kelihatan ya dari atas, kalian bisa pilih ya. Kalian bisa lihat ini ada animasinya juga untuk tutorial atau petunjuk, misalnya kita, nah, bisa kalian perhatikan. Nah, jadi jam tangan ini juga akan menampilkan gerakannya seperti apa, dan bisa kita tirukan atau kita tinggal ikuti sesuai petunjuk workout yang ada. So, itu aja review kita buat Huawei Watch V3 ini. Nah, gimana menurut kalian yang udah pakai jam tangan ini? Nah, jujur Huawei Watch V3 ini secara fitur dan performa itu menurut gue sangat worth it dengan harga yang diberikan. Ini jelas-jelas benar-benar worth it, sangat worth it ya, buat opsi alternatif bagi kalian yang merasa kalau Apple Watch ini kemahalan. Jadi memang hampir semua fitur-fitur standar yang ada di Apple Watch ini ada di Huawei Watch V3 ini. Kalian bisa terima telepon, baca WA, ada notifnya ya. Kemudian ada remote shutter untuk bantu kalian mengambil foto, kemudian ada fitur Find Phone ya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah fitur kesehatannya ini lengkap banget dengan Huawei Health. Kalian bisa connect ke iPhone maupun Android. Kemudian layarnya ini juga lumayan gede, 1,8 inci. Desainnya udah pasti keren banget dengan bentuk yang agak mengkotak. Dan yang paling penting sebenarnya menurut gue adalah baterainya. Ini gila banget, baterainya awet, dan harganya itu separuh harga dari Apple Watch seri 5 atau Apple Watch SE yang di range harga 4 jutaan ya. Tapi kalau misalnya kalian bandingkan dengan Apple Watch 8 kayak punya gue ini di iBox dijual di harga hampir 8 juta lebih kalau nggak salah. Jadi ini seperempat harganya, ini gila banget ya. So, Huawei Watch V3 ini patut kalian pertimbangkan sebagai alternatif pengganti dari Apple Watch. Oke, itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga membantu jadi pertimbangan buat kalian yang lagi melirik
ya, pengganti Apple Watch. Nah, Huawei Watch V3 ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Dan seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel M3D ID, jangan lupa subscribe dulu karena kita menuju 2000 subscriber. Thank you.